pada hari ini genaplah nats yang kamu dengar dalam bacaan tadi. Saya tahu pada hari ini banyak orang Langa datang ke tempat ini, tempat mereka dibesarkan, untuk bergabung dengan saudara-saudarinya di sini untuk mengalami bahwa sungguh hari ini terjadilah apa yang disabdakan Tuhan, yakni bahwa kasih persaudaraan merupakan tugas kita dan kasih persaudaraan merupakan suasana dalamnya setiap orang mengalami, merasakan kehadiran Tuhan. Hari ini kita ada di sini merayakan Ekaristi ini, merayakan pesta reba, ungkapan syukur kita pada Tuhan yang memberikan kita rahmat kehidupan, rahmat persaudaraan. Saya hendak menggarisbawahi 3 hal. Yang pertama, reba sebagai perayaan kehidupan. Kita mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita melalui hasil bumi. Tuhan Maha Rahim untuk kita, karena itu Dia memungkinkan untuk kita tetap hidup dengan menyediakan apa yang diberikan oleh bumi bagi kita. Kita juga mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Hidup itu anugerah pemberian Tuhan. Hidup saudara-saudari kita, sesuku, sekampung, separoki, kita syukuri anugerah kehidupan. Dalam bacaan pertama tadi, penulis surat kepada umat Ibrani mengatakan, Kristus menguduskan setiap kehidupan. Dan karena itu, gereja keuskupan kita menetapkan tahun ini sebagai tahun KUB Ramah Anak, sambil terus melaksanakan KUB Peduli Ibu Hamil. Kenapa? Karena bagi kita orang Katolik, kehidupan sejak dari awalnya, ketika janin dikandung dalam rahim ibu, merupakan sesuatu yang kudus. Hidup itu suci, dan Tuhan yang menciptakannya menguduskan kehidupan itu. Kita syukuri anugerah kehidupan dengan menjadi orang-orang keluarga KUB yang peduli ibu hamil, yang ramah anak. Kita jaga anak-anak kita dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan dengan kata-kata, kekerasan dan dengan tindakan, dan terlebih kekerasan seksual. Kita mempunyai tanggung jawab terhadap anugerah kehidupan. Reba, perayaan kehidupan. Perayaan ini meneguhkan komitmen kita sebagai orang Katolik, serta komitmen kita sebagai penerus tradisi ini untuk selalu menghormati kehidupan. Yang kedua, Reba adalah perayaan persaudaraan kekeluargaan. Kita dipersatukan sebagai saudara dan kita diingatkan bahwa kita adalah saudara satu bagi yang lain. Saudara, sebuah ikatan yang mengandaikan adanya rasa hormat dan tanggung jawab satu bagi yang lain. Dalam bacaan kedua dari Kisah Rasul-Rasul, kita mendengar model ideal dari persaudaraan itu. Contoh hidup orang-orang Kristen perdana yang saling memperhatikan, saling membantu. Namun kita alami, persaudaraan itu sering direnggangkan oleh berbagai alasan pada berbagai kesempatan.
kita butuh kesempatan seperti ini untuk kembali meneguhkan tanggung jawab komitmen kita untuk menumbuhkan persaudaraan. Dalam bacaan pertama tadi, sekali lagi penulis surat kepada umat Ibrani mengingatkan kita semua agar dalam memelihara persaudaraan itu kita memberi tumpangan kepada mereka yang tanpa tumpangan. Artinya, kita memberikan rasa aman, kita menerima mereka yang dikucilkan karena macam-macam sebab. Memberi tumpangan. Kita memberikan perhatian kepada mereka yang menjadi korban kesewenang-wenangan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan masyarakat adat, dalam kehidupan politik, dalam kehidupan menggereja. Kita beri perhatian kepada mereka yang menjadi korban. Juga penulis surat kepada umat Ibrani ingatkan kita agar menghargai kekudusan sakramen perkawinan. Sakramen yang menegaskan pemberian diri suami istri yang jujur, yang tulus. Kita menjaga, kita menghormati kekudusan sakramen perkawinan. Juga diingatkan agar kita hidup dengan apa yang kita miliki. Kita tidak menjadi hamba uang. Bukan mustahil orang yang menjadi hamba uang menggadaikan persaudaraan. Orang yang hanya terobsesi pada pencarian uang rela mengkhianati saudara-saudarinya sendiri. Orang yang hanya mau mengejar uang, tidak memikirkan apa yang nanti akan diakibatkan bagi generasi penerus. Ikatan persaudaraan mesti kita kuatkan sambil memperhatikan hal-hal tadi. Dan yang ketiga, reba adalah warisan. Kita terima dengan rasa syukur warisan yang diberikan Tuhan melalui para leluhur kita. Warisan dalam ritual, tetapi terutama dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kita menerima itu dari generasi pendahulu kita. Pertanyaan untuk kita hari ini adalah, apa yang kita wariskan kepada generasi penerus kita? Apa yang mau kita berikan kepada anak-anak kita supaya menjadi pegangan, orientasi bagi hidup mereka? Kristus tetap sama yang kita dengar dalam bacaan kedua tadi. Dialah yang kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus kita. Agar menjadi pegangan, menjadi model, menjadi contoh bagi mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Yesus mengutip apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya tentang pembebasan. Kita semua mengalami apa yang sering mengikat kita dalam penjara egoisme, dalam penjara kepentingan kelompok kita masing-masing, dalam penjara keinginan hanya untuk menangkan diri sendiri. Kita harus dibebaskan karena untuk persaudaraan kita perlu rahmat Tuhan, kita perlu anugerah Tuhan yang membebaskan kita, karena tidak ada persaudaraan tanpa pengorbanan. Tidak ada kekeluargaan tanpa kesediaan untuk memberi, tanpa kesediaan untuk mengalah. Semoga Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi saudara satu bagi yang lain, untuk mengikat tali persaudaraan itu yang mempunyai daya tarik seperti model kehidupan orang-orang Kristen perdana,
senantiasa memberkati kita.